Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap sehat, dan selalu tetap hidup. Ya, kali ini kita masuk di bab yang baru setelah kemarin kalian mempelajari tentang relasi dan fungsi. Kita masuk ke bab yang baru, yaitu tentang persamaan garis lurus. Di video pembelajaran part yang pertama ini tentang persamaan garis lurus, ya, ini untuk mengawali pengenalan kalian tentang persamaan garis lurus. Bagaimana video pembelajarannya? Tetap ikuti ya, simak dengan video pembelajaran kali ini sehingga kalian dapat menerima materi ini dengan baik. Kita mulai ya. Nah, kita mulai dari tentang pengertian persamaan garis lurus. Pengertian persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah persamaan bentuk aljabar yang terdiri dari satu atau dua variabel berderajat satu atau pangkat variabelnya satu. Biasanya kurva atau grafiknya dari persamaan bentuk aljabar tersebut berupa garis lurus, maka sering disebut dengan persamaan garis lurus. Nah, ini pengertian dari persamaan garis lurus. Jadi masih dalam hal bentuk aljabar. Jadi makanya bentuk aljabar yang dipelajari waktu di kelas 7 ini akan berguna pada bab ini, yaitu persamaan garis lurus. Kita lanjutkan. Contoh dari persamaan garis lurus ya, ada beberapa ini. Manakah yang merupakan persamaan garis lurus? Yang pertama ini persamaan garis lurus atau bukan? Iya, bukan persamaan garis lurus. Saya singkat saja PGL ya. Persamaan garis lurus. Kenapa bukan persamaan garis lurus? Dilihat, kalau persamaan tentunya harus ada memuat tanda sama dengan. Nah, tapi kalau di sini tidak memuat tanda sama dengan, maka itu bukan persamaan garis lurus. Itu hanya bentuk aljabar saja, tapi bukan persamaan garis lurus. Kemudian yang kedua, apakah ini persamaan garis lurus? Iya, betul. Itu adalah persamaan garis lurus. Pintar. Ya, sesuai dengan pengertiannya tadi. Ya, memuat dua variabel atau satu variabel ya, tentunya ada tanda sama dengan yang membuktikan suatu persamaan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga ini, apakah persamaan garis lurus? Betul, itu adalah persamaan garis lurus ya. Kemudian yang selanjutnya, ini apakah persamaan garis lurus? Coba dipikirkan dengan baik, sesuai dengan pengertiannya tidak? Ya, itu adalah bukan persamaan garis lurus. Kenapa? Karena ini berderajat berapa? 2. Kalau persamaan garis lurus derajatnya 1 atau pangkat dari variabelnya itu 1. Lanjut yang terakhir ini, persamaan garis lurus atau bukan? Ya, betul, itu adalah persamaan garis lurus. Sudah bisa dibedakan ya, mana yang persamaan garis lurus, mana yang bukan.
Bisa dilanjut video pembelajarannya? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan bentuk-bentuk dari persamaan garis lurus. Bentuk yang pertama adalah Y sama dengan MX. Ya, di mana M ini itu adalah gradien. Nanti kita pelajari gradien. Ya, ini adalah gradien. Selanjutnya, bentuk yang selanjutnya adalah Y sama dengan MX ditambah C. Sama halnya dengan bentuk yang pertama, cuma di sini ada nilai konstantanya. Kalau di bentuk yang pertama, konstantanya adalah nilai 0. Ya, yang bentuk pertama konstantanya 0. Kemudian bentuk selanjutnya adalah AX ditambah BY sama dengan C, ya. Kemudian bentuk yang ketiga, nah ini juga hampir sama. Bentuk yang ketiga dengan yang keempat, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Cuma perbedaannya C-nya ini di ruas kanan, kalau ini C-nya di ruas kiri. C-nya itu adalah konstanta. Selanjutnya atau bentuk selanjutnya adalah X sama dengan A. Jadi nilai X atau variabelnya sama dengan bilangan tertentu. Ya, selanjutnya persamaannya bentuk yang terakhir adalah Y sama dengan B. Nah, itu ya untuk bentuk-bentuk dari persamaan garis lurus. Lanjut, kita memulai bagaimana membuat grafik persamaan garis lurus. Membuat grafik persamaan garis lurus. Langkah-langkah membuat grafik persamaan garis lurus. Yang pertama adalah menentukan titik potong garis dengan sumbu X. Karena perpotongan dengan sumbu X, maka nilai Y-nya ini adalah sama dengan 0. Ingat-ingat ya, perpotongan dengan sumbu X, nilai Y-nya sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua, menentukan titik potong garis dengan sumbu Y. Menentukan titik potong garis dengan sumbu Y dengan nilai X-nya sama dengan 0. Jadi kalau garisnya berpotongan dengan sumbu Y, maka nilai X-nya itu sama dengan 0. Ingat-ingat. Kemudian yang ketiga, tentukan titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. Jadi kalau sudah ditemukan titik potong garis dengan sumbu X, kemudian titik potong garis dengan sumbu Y, tinggal dibuat titiknya pada koordinat kartesius. Nah, setelah dibuat titiknya, di langkah yang keempat, baru hubungkan kedua titik tersebut dengan garis. Ya, titik yang tadi sudah dibuat, kemudian dihubungkan, dibuat garis, maka menjadi grafik dari persamaan garis lurus. Nah, itulah langkah-langkah bagaimana membuat grafik persamaan garis lurus. Terus bagaimana contohnya? Oke, kita contohkan ya. Buatlah grafik dari persamaan garis lurus 2x tambah 3y sama dengan 12. Kita sesuaikan dengan langkah yang tadi. Yang pertama, menentukan titik potong garis dengan sumbu x dengan nilai y sama dengan 0. Kita tuliskan persamaan garisnya, 2x tambah 3y sama dengan 12. Nah, di sini nilai y-nya kan sama dengan 0 ya. Maka y-nya ini kita ganti dengan 0. Maka menjadi 2x ditambah 3 kali 0. Ini ya, sama dengan 12. Jadi y-nya kita ganti dengan 0. Selanjutnya, maka 2x tambah 0, 3 kali 0 hasilnya 0 sama dengan 12.
2x sama dengan 12, maka x sama dengan 6. 12 dibagi 2. Oh iya, saya buat tabelnya dulu ya, supaya untuk mempermudah ya. Ya, untuk mempermudah saja. Tadi y-nya 0, ya, maka x-nya adalah ketemu nilainya 6. Maka titik koordinatnya adalah 6,0. Paham ya? Jadi tadi y-nya 0, x-nya setelah dihitung ketemu nilai 6, titik koordinatnya 6,0. Kita lanjutkan langkah yang kedua. Menentukan titik potong garis dengan sumbu y dengan nilai x sama dengan 0. Kita tuliskan di sini tabel x-nya sama dengan 0. Nanti nilai y-nya berapa? Itu. Kita hitung seperti tadi, tuliskan dulu persamaan garisnya. 2x tambah 3y sama dengan 12. Nah, karena x-nya sama dengan 0, x-nya kita ganti dengan 0 ya. X-nya kita ganti dengan 0. 2 kali 0 tambah 3y sama dengan 12. 2 kali 0, 0 ditambah 3y sama dengan 12. Maka menjadi 3y sama dengan 12, y sama dengan 4. 12 bagi 3 ini ya, y-nya sama dengan 4. Kita tuliskan nilai y-nya 4 di sini. Maka titik koordinatnya adalah 0,4. Langkah pertama sudah, langkah kedua sudah. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Tentukan titiknya pada koordinat kartesius. Nah, ini sudah ada koordinat kartesius, kita tentukan titiknya. Titiknya berapa saja tadi? 6,0 dan 0,4. Nah, ini titik 6,0 di sini ya. Kemudian titik 0,4 di mana? 0,4. Nah, di sini. Nah, ini ya. Berarti langkah ketiga sudah selesai untuk menentukan titik koordinatnya. Setelah itu tinggal langkah terakhir, menghubungkan kedua titik tersebut dengan garis. Kita buat garisnya dari dua titik tersebut. Nah, ini adalah grafik dari persamaan garis lurusnya. Paham ya? Bisa membuat grafiknya? Oke, kalau bisa sekarang coba kalian latihan bagaimana untuk membuat grafik persamaan garis lurus. Latihannya adalah silakan buatlah grafik dari persamaan garis lurus negatif 5x by y tambah 2y sama dengan negatif 20. Coba silakan dicatat terlebih dahulu. Ini soalnya untuk latihan, buatlah grafik dari persamaan garis lurus negatif 5x ditambah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, channel Asal Tukang F2. Pada kesempatan kali ini, channel Asal Tukang F2 akan membagikan video pembelajaran tentang persamaan garis lurus part yang kedua untuk kelas 8 SMP ataupun MTS. Sebelum kita lanjutkan pada materinya, alangkah lebih baiknya silahkan kalian subscribe, like, dan share ya, agar channel Asal Tukang F2 semakin lebih berkembang dan semakin besar tentunya. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi video-video terbaru kami. Tanpa berpanjang lebar, kita mulai saja materinya apa saja untuk video pembelajaran kali ini.
Materi persamaan garis lurus part yang kedua ini yaitu yang pertama, menganalisa apakah suatu titik dilalui atau dilewati atau terdapat pada suatu garis. Ya. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu tentang gradien garis. Kita mulai saja untuk materi yang pertama, yaitu menganalisa apakah suatu titik dilalui atau dilewati atau terdapat pada suatu garis. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali, yaitu dengan cara substitusi titik koordinat pada persamaan garis lurus. Jika bernilai benar hasilnya, nanti berarti titik tersebut dilalui atau terdapat garis tersebut. Jika bernilai salah, maka titik tersebut tidak dilalui atau tidak terdapat pada garis tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh saja ya. Contohnya, diketahui persamaan garis lurus 2x kurangi y sama dengan 10. Apakah titik A 1, -8 dan B 6, -2 dilalui oleh garis tersebut? Kita analisa dulu yang pertama yaitu titik A 1, -8. Ya. Caranya seperti yang disampaikan di atas, yaitu dengan cara substitusi. Kita tuliskan dulu persamaannya ya pada persamaan garis tersebut. Kita tuliskan 2x kurangi y. Kita substitusikan ya, titik koordinatnya kita substitusikan kepada persamaan ini. Ya. Berarti x-nya nanti diganti dengan 1, kemudian y-nya diganti dengan -8. Kita substitusikan, berarti x-nya kita ganti 1 ini menjadi 2 kali 1, y-nya menjadi -8. Selanjutnya kita hitung. 2 kali 1, 2, dikurangi -8, maka menjadi tambah plus ya, 8. Maka hasilnya adalah 2 tambah 8, 10. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan ini bernilai sama, maka ini bernilai benar. Jika bernilai benar, maka titik A itu 1, -8 dilalui oleh garis 2x kurangi y sama dengan 10. Bagaimana dengan titik yang B? Apakah dilalui oleh garis 2x kurangi y sama dengan 10? Ya. Caranya sama, yaitu dengan kita substitusikan titik B 6, -2 ke persamaan garis 2x kurangi y sama dengan 10. Seperti tadi ya, caranya ya. Kita tuliskan dulu persamaannya, kemudian kita substitusikan, berarti x-nya ini diganti dengan 6, kemudian y-nya diganti dengan -2. Kita gantikan 2 kali 6 dikurangi -2 sama dengan 10. Hasilnya 12 ditambah 2 ya. Ini negatif ketemu negatif jadi plus ya, tambah ya. Kemudian 12 tambah 2, 14. Berarti tidak sama dengan 10. Artinya ruas kiri dan ruas kanan nilainya tidak sama. Berarti ini bernilai salah. Kalau bernilai salah berarti bagaimana? Jadi titik B 6, -2 tidak dilalui oleh garis 2x kurangi y sama dengan 10. Bagaimana? Paham ya? Semoga paham. Kalau misalkan ada kesulitan, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang gradien. Apa itu gradien? Gradien
adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus ya. Kemudian nanti gradien disimbolkan dengan huruf M. M kecil ya, bukan M besar. Huruf M kecil. Kemudian untuk mencari nilai gradiennya, itu adalah nilai tegak dibagi dengan nilai datar. Tapi perlu diperhatikan juga arahnya. Jika ke kanan, maka bernilai positif. Jika ke kiri, bernilai negatif. Ke atas bernilai positif dan ke bawah bernilai negatif. Ini ya, arahnya diperhatikan ya. Oke, ke contoh langsung saja. Nah, tentukan gradien garis AB. Ini ada garis AB ya. Kemudian ditanyakan gradiennya berapa. Ingat ya rumusnya. Gradien sama dengan tegak dibagi datar. Dan arahnya, ingat, diperhatikan. Jika ke kanan bernilai positif, ke kiri bernilai negatif, ke atas bernilai positif, ke bawah bernilai negatif. Ini jangan sampai lupa. Kita mulai saja ya. Kita mulai perhitungannya dari titik A ya. Nanti kita coba apakah nilainya sama jika kita mulai ngitungnya dari titik A. Kemudian yang kedua bagaimana kalau ngitungnya dari titik B. Apakah nanti hasilnya sama. Kita coba ya. Kita mulai dulu dari titik A. Kita hitung dulu dari titik A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai lurus ini titik B, ternyata ada 8 satuan. Arahnya kemana? Ke kanan. Berarti bernilai positif. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 satuan. Arahnya ke atas. Berarti juga bernilai positif. Berarti bagaimana? Ternyata tegaknya 4 dan datarnya adalah 8. Bernilai positif semua. Ini ya. Kita masukkan saja ke rumusnya, tegak dibagi datar. Ya, M-nya berarti tegaknya 4 dibagi 8. Berarti M-nya atau gradiennya bernilai setengah. Paham ya? Oke, kita coba apakah kalau kita mulai dari titik B sama? Kita coba ya, kita mulai dari titik B. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sampai ini lurus dengan titik A, ternyata 8 satuan. Arahnya ke kiri, berarti bernilai negatif. Berarti ini untuk datarnya adalah negatif 8. Kita lanjutkan hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang tegaknya ini arahnya ke bawah, berarti juga bernilai negatif. Berarti 4 satuan bernilai negatif. Artinya, tegaknya ini negatif 4, karena tadi arahnya ke bawah ya. Kemudian datarnya negatif 8, arahnya ke sebelah kiri. Kita hitung saja, masukkan ke dalam rumusnya. M sama dengan tegak bagi datar. M-nya berarti sama dengan negatif 4 dibagi negatif 8. M-nya, gradiennya ketemunya setengah. Ternyata, bagaimana? Hasilnya sama. Jadi mau dimulai dari titik apapun, nanti hasilnya sama. Tapi perlu diingat ini, ya, M-nya sama dengan tegak dibagi datar. Arahnya diperhatikan ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, dan ke bawah negatif. Contoh lagi ya. Tentukan gradien garis PQ. Nah,
tentukan gradien garis PQ. Ya, saya ingatkan lagi itu ya rumusnya ya, dan arah-arahnya ya. Kita hitung dulu ya. Kita mulai dari titik P saja ya. Kita mulai dari titik P. 1, 2, 3. Ternyata 3 satuan arahnya kemana ini? Ke kanan ya. Berarti nanti datarnya ke kanan 3 satuan. Berarti bernilai positif. Kita lanjutkan. Yang tegaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tegaknya 6 arahnya ke bawah, berarti bernilai negatif. Berarti bagaimana? Datarnya 3 ya, karena arahnya ke kanan tadi ya. Kemudian tegaknya negatif 6 karena arahnya ke bawah. Kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Berarti M sama dengan negatif 6 dibagi 3. Gradiennya berarti sama dengan negatif 2. Jadi gradien garis PQ adalah negatif 2. Untuk mempermudah, gradiennya apakah nanti bernilai positif atau bernilai negatif. Nah, tadi di awal contohnya arahnya kan condongnya atau miringnya ke kanan. Maka kalau miring garisnya itu miringnya ke kanan, itu bernilai positif. Nah, kalau di gambar ini condongnya atau miringnya ke kiri, maka ini nanti gradiennya bernilai negatif ya. Diingat-ingat itu. Jadi kalau miringnya ke kanan, gradien pasti bernilai positif. Sedangkan kalau miringnya ke kiri, gradien bernilai negatif. Kita lanjutkan ya, bagaimana menentukan gradien garis jika diketahui dua titik pada koordinat kartesius, yaitu titik x1, y1 dan titik x2, y2. Nanti untuk menentukan gradiennya dirumuskan M sama dengan y2 dikurangi y1, x2 dikurangi x1. Keterangannya, x1 itu berarti nilai x pada titik pertama, y1 itu nilai y pada titik pertama, x2 nilai x pada titik kedua, dan y2 adalah nilai y pada titik kedua. Nah, kita ke contohnya. Tentukan gradien garis yang melalui titik-titik berikut. Yang pertama, titik A 2,3 dan titik B negatif 2,4. Kemudian yang kedua, titik C negatif 1, negatif 1 dan titik D 0,1. Kita kerjakan dulu yang pertama ya. Ya, ini ada dua titik sudah saya tuliskan. Untuk mempermudah, saya beri tanda dulu mana x1, x2, y1, y2 ya. Berarti ini titik, kita anggap ini titik pertama, ini berarti x1-nya. Kemudian ini berarti adalah y1-nya. Ini titik kedua, berarti ini adalah x2-nya. Dan ini adalah y2. Kemudian kita gunakan rumus tadi ya. M sama dengan y2 kurangi y1 per x2 dikurangi x1. Kita masukkan nilainya. Y2-nya 4 ya. Kemudian y1-nya 3, kita masukkan sini. Kemudian x2-nya negatif 2 ini ya, dikurangi x1-nya ini 2 ya. Tinggal dimasukkan ke rumusnya ini, pokoknya nilai-nilai tadi itu. Kemudian kita hitung 4 kurangi 3 1, negatif 2 kurangi 2 negatif 4. Berarti M-nya adalah negatif 1/4. Jadi gradien garis yang melalui titik
2,3 dan B negatif 2,4 adalah negatif 1/4. Itu ya. Kemudian yang kedua, ini titik C dan titik D sudah saya tuliskan di sini. Saya beri tanda dulu seperti tadi ya, untuk mempermudah. Nah, ini X1 karena titik pertamanya di titik C ya. Kemudian yang belakang ini adalah Y1. Kemudian D, ini titik yang kedua. Saya buat ini sebagai titik yang kedua. Berarti X2-nya adalah ini 0 dan Y2-nya adalah 1. Nah, kalau sudah diberi tanda seperti ini kan gampang. Tinggal kita gunakan rumusnya, kita masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus tersebut. Ya, Y2 1 ini ya. Y1-nya berapa? Oh, negatif 3, ini ganti negatif 3 ya. Kemudian X2-nya 0. Nah, ini kita ganti di sini 0. Kemudian X1-nya negatif 1, kita ganti di sini negatif 1. Kemudian kita hitung 1 dikurangi negatif 3 berarti hasilnya adalah 4. 0 dikurangi negatif 1 adalah hasilnya 1. Berarti 4 dibagi 1 sama dengan 4. Jadi gradiennya berapa? Gradiennya adalah 4. Paham ya? Kalau belum paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah menentukan gradien garis pada persamaan garis lurus. Yang pertama adalah bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jika ada persamaan garisnya bentuknya seperti ini. Jika bentuknya seperti ini, maka M ini adalah gradien. M ini adalah gradien. Jadi pada bentuk tersebut gradiennya adalah koefisien dari variabel X. Ingat-ingat ya. Untuk khusus bentuk ini ya, gradiennya itu adalah koefisien dari variabel X. Ingat-ingat. Contohnya ya, untuk lebih jelas. Contohnya, Y sama dengan 3X tambah 5. Ya, Y sama dengan 3X tambah 5 ini. Nah, bentuknya kan sudah sama persis seperti ini ya. Bentuk ini ya, Y sama dengan MX tambah C. Berarti gradiennya adalah koefisien dari variabel X. Nah, ini. Nah, berarti berapa gradiennya? Gradiennya adalah 3. Kemudian contoh lagi. Y sama dengan negatif 2X tambah 1. Bentuknya sudah dalam bentuk seperti ini ya, Y sama dengan MX tambah C, berarti gradiennya adalah ini, koefisien dari variabel X. Berarti gradiennya adalah berapa? Negatif 2. Lanjut, contoh berikutnya, Y sama dengan negatif 1/5X ditambah 2. Berarti gradiennya berapa? Gradiennya adalah negatif 1/5. Kemudian kita lanjutkan, Y sama dengan 3/2X dikurangi 4. Berarti gradiennya berapa? Gradiennya adalah 3/2. Nah, ini untuk bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Nah, bagaimana untuk bentuknya AX ditambah BY sama dengan C atau AX tambah BY tambah C sama dengan 0? Untuk pada bentuk tersebut, untuk menentukan gradien garis ada dua cara. Cara yang pertama, rubah persamaan menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi, persamaan ini dirubah menjadi bentuk ini. Nanti bisa ketemu gradiennya. Atau cara yang kedua, yaitu dengan rumus M sama dengan negatif A per B.
Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contohnya ya. Tentukan gradien garis dari persamaan garis 3x tambah 9y sama dengan 12. Kita pakai cara pertama dulu, yaitu dengan cara mengubah persamaan menjadi bentuk y sama dengan mx tambah c. Kita tuliskan persamaannya 3x tambah 9y sama dengan 12. Maka ekuivalen dengan 3x-nya saya pindah ruaskan, maka menjadi 9y sama dengan negatif 3x ditambah 12. Selanjutnya 9-nya saya pindah ruaskan, maka y sama dengan negatif 3x tambah 12 dibagi 9. Selanjutnya y sama dengan negatif 3x dibagi 9 ditambah 12 bagi 9. Y sama dengan sepertiga x ditambah 4/3. Nah, ini sudah dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Berarti gradiennya berapa? Gradiennya adalah negatif 1/3. Kita lanjutkan ya dengan cara yang kedua. Dengan cara menggunakan rumus M sama dengan negatif A per B. Nah, kan bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Maka nilai A-nya berarti berapa? Nilai A-nya adalah 3 ini. Ya. Sesuai dengan bentuknya ya. Berarti kemudian nilai B-nya adalah 9. Kita gunakan rumusnya M sama dengan negatif A per B. Kita masukkan nilainya. M sama dengan negatif 3 dibagi 9. Maka hasilnya sama dengan berapa? Negatif 1/3. Jadi, gradien garis adalah negatif 1/3. Ternyata dengan menggunakan cara yang pertama maupun cara yang kedua, hasilnya adalah tetap sama. Ini, negatif 1/3. Nah, untuk kalian, silakan pilih yang menurut kalian cara yang paling mudah menurut kalian untuk mengerjakannya ya. Jadi saya berikan dua pilihan cara bagaimana mengerjakan, kemudian silahkan kalian pilih ya dari kedua cara ini yang menurut kalian paling mudah dan paling gampang digunakan. Nah, silahkan kalian gunakan saja. Oke, kita contoh lagi satu lagi ya. Tentukan gradien dari persamaan garis 2x kurangi 8y sama dengan negatif 10. Kita mulai saja dengan cara yang pertama, dengan cara mengubah persamaan menjadi bentuk y sama dengan mx tambah c. 2x kurangi 8y sama dengan negatif 10, ini ekuivalen dengan negatif 8y sama dengan negatif 2x kurangi 10, kemudian y sama dengan negatif 2x kurangi 10 dibagi negatif 8. Kemudian y sama dengan negatif 2x per negatif 8 dikurangi 10 dibagi negatif 8. Y sama dengan, ini dibagi negatif 2 dibagi negatif 8. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif ya. Berarti 1/4 x. Dan ini juga sama, negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Maka ini berubah menjadi tambah 5/2. Jadi gradiennya garis adalah 1/4. Ini pakai cara yang pertama. Pakai cara yang kedua bagaimana? Nah, cara yang kedua menggunakan rumus ini. M sama dengan negatif A per B. Ya. Ini berarti bagaimana kalau seperti itu? A-nya adalah 2, ini ya. B-nya berapa? Negatif 8.
bukan 8 tapi negatif 8 B-nya. M sama dengan negatif A per B. Kita masukkan nilainya, negatif 2 dibagi B-nya negatif 8. Negatif 2 bagi negatif 8, 1/4. Gradiennya adalah 1/4. Ternyata cara yang pertama dan yang kedua pun hasilnya untuk contoh yang kedua ini hasilnya sama. Jadi sekali lagi silahkan kalian pilih cara yang menurut kalian paling benar atau paling gampang, bukan paling benar, paling gampang atau paling mudah untuk kalian kerjakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Misalkan ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Saya ulangi sekali lagi ya. Jangan lupa silakan subscribe, like, dan share ya untuk lebih berkembangnya channel kami. Itu saja, terima kasih, salam sehat selalu, salam literasi dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Tentunya harus tetap semangat dalam belajar. Nah, melanjutkan materi tentang persamaan garis lurus, kita menginjak untuk materi selanjutnya tentang persamaan garis lurus part yang ketiga untuk kelas 8 SMP atau MTS. Untuk persamaan garis lurus part yang ketiga ini, materinya seperti apa? Materinya adalah menentukan persamaan garis lurus. Nah, tolong disimak dengan baik ya video pembelajaran kali ini, sehingga kalian dapat menggunakannya ilmu tersebut dengan baik, sehingga nantinya jika ada soal atau pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana menentukan persamaan garis lurus, kalian bisa menjawabnya dengan benar. Langsung kita mulai saja. Untuk menentukan persamaan garis lurus, kita bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama apa? Bagian yang pertama itu adalah jika diketahui gradien M dan satu titik X1, Y1. Itu untuk bagian yang pertama. Nanti kita akan terangkan satu persatu ya dari dua bagian tersebut. Kemudian bagian yang kedua apa? Bagian yang kedua adalah jika diketahui dua titik, yaitu titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Itu untuk bagian yang kedua. Kita mulai saja video pembelajaran ini. Kita mulai dari bagian yang pertama. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap kita lanjut. Untuk bagian yang pertama, jika diketahui gradien M dan satu titik X1, Y1 tersebut. Bagaimana menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien M dan satu titik X1, Y1 tersebut? Untuk hal tersebut, silakan kalian gunakan rumus ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Dicatat dengan baik ya, jangan sampai salah. Jika diketahui gradien M dan satu titik X1, Y1, maka rumus yang digunakan adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Sudah dicatat? Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana penggunaannya?
rumus tersebut dalam menentukan persamaan garis lurus, kita masuk ke contoh supaya kalian jadi lebih paham dalam menggunakan rumus tersebut. Kita mulai saja untuk contoh yang pertama. Tentukan persamaan garis dengan gradien M sama dengan 2 dan melalui titik negatif 1,3. Kita jawab ya. Kita telaah dulu yang diketahui. Yang pertama yang diketahui adalah nilai gradiennya M sama dengan 2. Kemudian selanjutnya yang diketahui adalah melalui titik negatif 1,3. Nah, di titik ini ya, negatif 1 kita gunakan yaitu sebagai X1, kemudian 3 yaitu sebagai Y1. Sudah paham? Nah, selanjutnya kita gunakan rumus yang sudah saya sampaikan di atas, yaitu Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Nah, setiap mengerjakan tolong ditulis lagi rumusnya. Kenapa? Sebagai bahan pengingat kalian akan rumus tersebut, sehingga kalian tidak mudah lupa untuk rumus tersebut. Kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya setelah kalian tuliskan rumusnya ini, kita masukkan nilai-nilai yang diketahui tersebut pada rumus ini ya. Maka menjadi Y dikurangi 3, jadi Y1 nya itu diganti dengan 3, kemudian M diganti dengan 2, X1 nya diganti dengan negatif 1. Sampai sini paham bagaimana memasukkan nilainya? Oke, kita lanjut ya ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya berarti menjadi Y kurangi 3 sama dengan 2 kali X tambah 1. Kenapa menjadi tambah? Karena negatif dikali negatif hasilnya adalah positif, maka menjadi X tambah 1. Lanjut, kita selesaikan ya. Kemudian menjadi Y kurangi 3 sama dengan 2X ditambah 2. Loh, kenapa menjadi seperti ini? Ini dikalikan. Perkalian suku tunggal dengan suku 2. 2 kali X menjadi 2X, 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, paham? Lanjut. Nah, selanjutnya kita pindah ruas. Yang variabel di ruas kiri semua konstanta kita menjadi di ruas kanan semua, maka menjadi negatif 2X ditambah Y sama dengan 2 ditambah 3. Lanjut, negatif 2X tambah Y sama dengan 2 tambah 3 ini sama dengan 5. Nah, inilah persamaan garis lurusnya ya, persamaan garis lurusnya. Kemudian, apakah ada bentuk lain dari persamaan garis? Tentu ada ya. Misalkan saya contohkan ini negatif 2X-nya supaya menjadi positif. Bagaimana, Pak? Untuk menjadi positif, maka semua suku-suku pada persamaan garis lurus ini dikalikan dengan negatif 1. Nih, dikalikan dengan negatif 1. Maka hasilnya bagaimana? Negatif 2X kali negatif 1 menjadi 2X, Y dikali negatif 1 menjadi min Y, dan 5 kali negatif 1 menjadi negatif 5. Jadi persamaan garis lurusnya adalah
saya ulangi, 2x kurangi y sama dengan negatif 5. Sampai sini paham? Oke, untuk lebih paham lagi kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis dengan gradien M sama dengan 2/3 dan melalui titik 6, negatif 2. Jawab sama seperti tadi, kita telah dulu yang diketahui. Yang diketahui jelas gradiennya adalah 2/3, kemudian melalui titik 6, negatif 2. Nah ini X1 nya adalah 6, kemudian Y1 nya adalah negatif 2. Kemudian kita tuliskan dulu rumusnya. Nah ini rumusnya sama seperti dengan yang di atas, Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Setelah itu kita masukkan nilai-nilainya pada rumus tersebut. Y dikurangi negatif 2, jadi Y1 nya kita ganti dengan negatif 2, M nya kita ganti dengan 2/3, kemudian X1 nya kita ganti dengan 6. Kemudian kita lanjutkan, selesaikan setelah memasukkan nilai-nilai tersebut. Maka menjadi ini negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif, maka menjadi Y tambah 2 sama dengan 2 kali X kurangi 6/3. Nah, karena ini kan bentuk pecahan. Ya. Lanjut. Nah, 3-nya ini saya pindah ruas, maka menjadi perkalian, menjadi 3 kali Y tambah 2 sama dengan 2X kurangi 6. Ya. Maaf, ini kurang tanda kurung ya. 2 kali X kurangi 6, maksudnya seperti itu. Lanjut, kita kalikan 3X, maaf ini 3Y tambah 6 sama dengan 2X kurangi 12. Maaf ini ada kesalahan ketik, 12 harusnya. Kemudian negatif pindah ruas, negatif 2X tambah 3Y sama dengan negatif 6 kurangi 6. Maaf, dikurangi 12. Selanjutnya, maka menjadi negatif 2X tambah 3Y sama dengan negatif 18. Sama seperti tadi, misalkan di variabel X-nya nanti menjadi positif, maka dikalikan dengan negatif 1, maka jadi 2X kurangi 3Y sama dengan 18. Maaf, ini ada kesalahan ketik ya, harusnya ini adalah nilainya 18, ini 12. Ya, lanjut, yaitu untuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua yaitu jika diketahui dua titik, yaitu titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Maka gunakan rumusnya adalah berbeda dengan yang tadi. Rumusnya maka yaitu Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Ini rumus jika diketahui dua titik, rumusnya tersebut. Jangan sampai salah penggunaan rumusnya ya. Nah, kalau salah penggunaan rumusnya, maka otomatis pengerjaan kalian juga akan menjadi salah. Oke, kita lanjut ke contohnya ya. Jika diketahui dua titik, yaitu titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 1,4 dan 3, negatif 2. Jawab. Seperti biasa, kita telah dulu yang diketahui garis melalui titik 1,4 dan 3, negatif 2.
kita gunakan ya. Gunakan rumus tadi, tapi kita perjelas dulu. 1 ini sebagai X1, 4 ini sebagai Y1, kemudian 3 sebagai X2, negatif 2 sebagai 2. Nah, supaya jelas nanti dalam memasukkan nilai-nilai ke dalam rumus. Kita tuliskan rumusnya. Y kurangi 1 per Y2 kurangi 1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Kita masukkan nilainya satu per satu. Nah, Y1 ya diganti dengan 4. Y2 kita ganti dengan negatif 2. Y1 sama kita ganti dengan 4. Kemudian X1 kita ganti dengan 1. Kemudian X2 kita ganti dengan 3. Ya, X1 nya kita ganti dengan 1. Nah, setelah itu kita hitung dan selanjutnya kita selesaikan sehingga nantinya ditemukan yaitu persamaan garisnya seperti apa. Kita lanjutkan. Y kurangi 4. Nah, ini negatif 2 kurangi 4, negatif 6. X kurangi 1, kemudian 3 kurangi 1, nilainya 2. Selanjutnya kita gunakan perkalian sila, maka menjadi 2 kali Y kurangi 4, negatif 6 dikalikan X kurangi 1. Maka menjadi 2Y kurangi 8, negatif 6X ditambah 6. Perkalian suku tunggal dengan suku 2. Diingat kembali ya, materi kelas 7, bentuk aljabar. Kemudian maka menjadi, ini kita pindah ruas, menjadi 6X ditambah 2Y, 6 ditambah 8. Kemudian 6X ditambah 2Y sama dengan 14. Nah, inilah persamaan garis lurusnya. Sudah paham? Oh, contoh lagi. Oke, contoh lagi ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2,5 dan negatif 3,0. Yang diketahui adalah garis tersebut melalui titik negatif 2,5 dan negatif 3,0. Kita jelaskan dulu posisinya. X1 nya itu adalah negatif 2, kemudian Y1 nya adalah 5 ya. Kita sesuaikan ini artinya titik yang pertama. Kemudian titik yang keduanya X2 itu negatif 2, Y2 adalah 0. Seperti biasa kita tuliskan dulu rumusnya sebagai pengingat kita ya, supaya tidak mudah lupa rumus tersebut. Rumusnya Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi Y1 per X2 kurangi Y1. Selanjutnya kita masukkan nilainya satu per satu ini. X1 nya berapa kita masukkan ke dalam rumus ini ya, maka menjadi Y kurangi 5 per 0 kurangi 5, Y2 nya kan 0 ini ya, Y1 nya 5. Kemudian X kurangi X1, X1 nya negatif 2 ini ya. Kemudian X2 nya adalah negatif 3. Kita masukkan. Selanjutnya kita hitung, maka menjadi Y kurangi 5 per negatif 5 sama dengan X tambah 2 per negatif 1. Nah, ini menjadi tambah karena negatif dikali dengan negatif. Lanjut perkalian silang, ini dikalikan silang ini, negatif 1 kali Y kurangi 5, kemudian negatif 5 kali X tambah 2. Selanjutnya kita kalikan menjadi negatif Y ditambah 5 ya. Kenapa menjadi tambah? Karena ini kan negatif
kali negatif ya, maka jadi positif, tambah. Kemudian negatif 5x, negatif dengan positif, kalikan positif, negatif 10. Paham ya? Lanjut, maka menjadi, kita pindah ruas, menjadi 5x kurangi y sama dengan negatif 10 dikurangi 5. Kita selesaikan, maka persamaan garisnya adalah 5x kurangi y sama dengan negatif 15. Bagaimana? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, coba nanti ditelaah lagi ya tentang cara-cara menentukan persamaan garis lurusnya, sebagai supaya menguatkan kalian dalam mengerjakan atau menentukan persamaan garis lurus. Silakan selanjutnya kalian kerjakan soal latihan. Nah, soal latihannya seperti apa? 2 soal saja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting setelah kamu pelajari, kamu latihan, bisa diingat terus, insya Allah akan bisa terus ya. Yang pertama, tentukan persamaan garis melalui titik negatif 3,4 dengan gradien M sama dengan negatif 1/6. Selanjutnya yang kedua, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,-4 dan 0,1. Ya, silakan sekarang latihan ya, coba kalian latihan mengerjakan soal tersebut. Saya akhiri dulu videonya. Saya ucapkan thank you, terima kasih ya, semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.